Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Afni Harvina dari kelas Teknologi Pangan A NIM 23020119 Kali ini aku akan melakukan uji hedonik. Nah, uji hedonik adalah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kesukaan pada suatu produk. Nah, uji hedonik ini bersifat subjektif karena berdasarkan pada sifat-sifat organoleptik dari suatu produk. Nah, uji ini dilakukan pada panelis yang tidak terlatih. Dengan parameter yang diujikan, yang pertama yaitu rasa asin dengan sampel keju slice, kemudian ada rasa asam dengan sampel jeruk nipis, jeruk lemon, dan juga jeruk limau. Kemudian ada parameter rasa pahit dengan sampel kopi hitam, kemudian rasa manis dengan sampel teh kemasan, lalu ada sampel parameter umami dengan sampel snack. Nah, seperti apa kelanjutannya? Simak selanjutnya ya. Nah, kali ini aku akan melakukan uji hedonik dengan parameter rasa asin. Nah, di sini ada sampel keju slice, yang pertama ada merek McD, kemudian Procis, lalu ada Kraft. Nah, yang pertama aku mau nyobain yang McD. Di sini teksturnya agak keras gitu dan lengket, daunnya tercium banget kejunya. Kemudian dirasain, rasanya asin banget. Lalu di lidah itu tidak langsung lumer gitu, masih agak padat. Oke, jangan lupa untuk minum dulu sebelum kita beralih ke sampel selanjutnya. Kemudian aku mau nyobain yang slice, yang Procis. Saat diambil gitu kejunya agak keras gitu, lebih lengket yang McD. Baunya itu lebih kuat yang McD juga. Lalu rasanya tidak terlalu asin, lebih asin yang McD. Kemudian di lidah itu lumernya tidak secepat yang McD. Ini masih padat, ini aku kunyah juga. Oh ya, kemudian warnanya lebih kuning yang McD. Dan juga lebih asin yang McD. Kemudian minum dulu. Kemudian aku mau nyobain yang Kraft. Saat diambil itu dia sudah kayak lunak gitu, lunak tapi nggak terlalu lengket, nggak selengket yang McD. Rasa kejunya lebih kuat yang McD, tapi dibanding yang Procis lebih kuat ini sedikit. Warnanya lebih kuningan sedikit daripada yang Procis. Rasanya lebih asin dari Procis, namun di bawahnya McD dan langsung lumer gitu. Jadi tingkat keasinan yang paling asin itu McD, kemudian Kraft, lalu Procis, lalu buat warnanya lebih kuning yang McD, lalu Kraft, lalu Procis gitu. Dan untuk tingkat kesukaan pada keju, aku lebih suka keju Kraft karena rasa asinnya tidak terlalu asin, kemudian teksturnya itu tidak terlalu lengket, namun saat dimakan langsung lumer gitu di lidah. Kemudian warnanya juga aku suka, nggak terlalu kuning, nggak terlalu pucat juga. Jadi aku lebih suka yang Kraft, kemudian yang McD, lalu kemudian Procis. Nah, rasa asin pada keju ini tuh berasal dari klorida, sitrat, dan garam-garam mineral lainnya. Nah, di sini tuh juga tertulis di komposisi yaitu mengandung garam, jadi dia berasa asin. Nah, tadi juga aku merasakan rasa manis. Nah, itu juga berasal dari laktosa pada susu. Nah, ini kan bahan dasarnya susu. Nah, susu itu juga pada dasarnya memiliki rasa yang gurih, asin, dan juga manis. Dan tadi juga aku merasakan agak sedikit pahit gitu, dan itu emang berasal dari rasa susu pada umumnya. Nah, kali ini aku akan melakukan uji hedonik dengan parameter rasa umami. Nah, di sini aku punya sampel taro dengan rasa rumput laut, lalu ada Citatolite dengan rasa rumput laut juga, dan yang terakhir ada Potabi dengan rasa rumput laut. Jadi ketiganya rasa rumput laut ya. Nah, sekarang aku mulai dengan Lice. Nah, Lice begini bentuknya. Rasa rumput lautnya lumayan tajam, bentuknya oval gini, putih. Tidak ada kayak bentuk-bentuk lain tekstur, cuma kentang dipotong begitu. Lalu warnanya daripada yang lain tuh kuningnya yang tengah gitu. Kemudian rasanya gurih ya. Di sini juga rumput lautnya banyak, jadi rasa rumput lautnya terasa banget. Aromanya juga terasa rumput laut. Umami sih. Selanjutnya aku mau nyobain yang Citatolite. Yang Potabi maksudnya. Potabi. Nah,
Di sini bentuknya ada kayak bergerigi, dan bumbunya itu tuh rumput lautnya bentuknya besar-besar gitu, tidak selembut yang lice. Lebih banyak yang lice tadi rumput lautnya. Aromanya lebih tercium rumput laut yang di Citatoline. Maaf, tadi lice itu sama dengan Citatoline ya. Kemudian rasanya rasa rumput lautnya terasa banget, lebih terasa daripada yang Citatoline. Kemudian teksturnya itu lebih keras, lebih keras di gigi daripada yang Citatoline, dan yang lebih umami. Kemudian aku mau lanjut yang taro. Nah, di sini taro lebih kecil ya, dan lebih putih warnanya. Kemudian rumput lautnya juga ukurannya tuh kecil-kecil, lebih lembut juga, lebih lembut daripada yang Citatoline dan Potabi. Rasa rumput lautnya tuh kurang terasa banget, jadi yang lebih terasa itu yang Citatoline, kemudian Potabi, kemudian yang ini taro. Kemudian rasanya, rasa rumput lautnya lebih terasa dari yang Potabi, namun sejauh ini rasa rumput laut lebih dominan yang Citatoline. Dan ini teksturnya sekali digigit itu langsung lumer gitu, jadi sangat empuk gitu. Nah, dari ketiga sambal ini aku paling suka yang Citatoline, karena rumput lautnya itu ya itu lebih kerasa, dan dia teksturnya itu juga nggak terlalu lembek, nggak terlalu keras juga gitu. Nah, rasa umami yang ditimbulkan pada semut itu berasal dari komposisi MSG-nya yang mengandung asam glutamat. Nah, reseptor lidah akan bereaksi dengan rasa umami. Nah, reseptor itu yaitu mGlu-R1, kemudian mGlu-R4, dan T1R1 plus T1R3. Itu yang bertanggung jawab untuk memberikan rasa umami. Nah, MSG yang ditambahkan ini semakin tinggi kadarnya akan semakin meningkatkan rasa umami yang ditimbulkan pada suatu produk tersebut. Nah, selanjutnya aku akan menguji parameter rasa manis menggunakan sampel teh kemasan. Di sini ada merek teh kotak dengan rasa jasmine tea, kemudian teh botol dengan rasa original, lalu ada fresh tea dengan rasa jasmine tea atau melati. Nah, kali ini aku mau coba yang teh kotak terlebih dahulu. Rasa melatinya tidak terlalu kerasa banget, namun manis. Mungkin manisnya kalau menurut aku standar. Kemudian aku mau cobain yang teh botol. Buat yang teh botol ini rasa manisnya lebih pekat gitu daripada yang teh kotak. Jadi teh kotak itu tidak terlalu manis, namun standar itu, dan yang ini lebih manis dikit. Lalu aku mau nyobain yang fresh tea. Kalau yang fresh ini rasa melatinya lebih kerasa banget ya daripada yang teh kotak ini. Dan ini juga rasa tehnya tidak terlalu pekat banget. Ini yang ini lebih pekat dan lebih manis banget daripada yang teh botol dan juga teh kotak. Dan aromanya tadi, aroma melatinya lebih kerasa ini, lebih manis ini, dan juga rasa melati lebih kuat yang ini. Untuk tingkat kesukaan aku lebih suka teh kotak karena aku tidak terlalu suka yang manis banget, dan ini juga rasa melatinya standar, tidak terlalu pekat banget. Jadi aku lebih suka yang teh kotak. Kemudian sehabis teh kotak, kalau aku lebih agak suka teh botol, kemudian tidak terlalu suka yang fresh tea karena ini terlalu manis banget dan terlalu pekat gitu di lidah. Nah, rasa manis pada teh ini disebabkan oleh penambahan gula pada tiap komposisi teh. Nah, gula ini tuh berfungsi untuk memberi rasa manis dan penyedia energi pada teh. Nah, yang ditambahkan yaitu gula monosakarida maupun disakarida dengan jenis glukosa, fruktosa, sukrosa, dan galaktosa. Nah, penurunan jumlah gula pada teh itu juga dipengaruhi oleh reaksi pencoklatan dan enzimatis, yaitu reaksi Maillard. Nah, senyawa melanoidin yang terbentuk itu tuh akan membentuk warna coklat pada teh, yang akan menurunkan gula reduksi pada teh. Nah, senyawa melanoidin itu juga memiliki aktivitas antioksidan. Nah, kali ini aku akan melakukan uji parameter rasa, yaitu rasa pahit. Nah, di sini ada sampel kopi kapal api tanpa gula, lalu ada Nescafe tanpa gula, lalu ada Stop Coffee. Nah, kemudian aku sekarang mau coba yang kapal api. Rasanya pahit. Kemudian ini warnanya tidak lebih pekat dari yang Nescafe. Pahit, cukup pahit. Kemudian aku mau nyobain yang Nescafe. Warnanya lebih pekat ya guys daripada yang ini tadi.
aroma kopinya lebih tercium yang kapal api. Rasa pahitnya itu lebih pahit banget yang ini daripada yang kapal api, lebih pahit yang Nescafe, beneran pahit banget. Kemudian aku mau nyobain yang Top Coffee, warnanya lebih cerah daripada yang Nescafe dan kapal api. Aroma kopinya ini yang kedua, yang pertama paling pekat yaitu kapal api aromanya, kemudian yang Top Coffee, lalu yang Nescafe. Mari kita coba. Tidak terlalu pahit karena ini ditambah gula. Jadi tingkat kesukaanku yaitu karena aku tidak terlalu suka pahit, jadi aku mungkin kalau yang Top Coffee tidak terlalu valid ya karena ini ditambah gula. Mungkin aku lebih suka kapal api karena dia tidak terlalu pahit banget, kemudian aroma kopinya itu lebih tercium dan kepekatannya itu tidak terlalu pekat. Aku lebih suka yang tidak pekat-pekat banget jadi dan tidak pahit banget. Jadi aroma dan cita rasa kopi itu berasal dari proses penyangraian atau roasting dari biji kopi. Nah, semakin lama proses penyangraian, maka kopi yang dihasilkan akan semakin pekat warnanya dan akan semakin pahit rasanya. Rasa pahit itu juga timbul dari senyawa yang terkandung dalam kopi itu. Saat penyangraian itu tuh akan terjadi pemecahan serat kasar, kemudian ada kafein, tanin, klorogenat, dan senyawa organik serta senyawa anorganik lainnya. Nah, sekarang aku mau menguji parameter asam menggunakan sampel jeruk lemon, jeruk nipis, dan berhubung di tempat saya tidak ada jeruk limau, jadi saya menggunakan jeruk purut yang hampir sama dengan jeruk limau. Nah, sekarang aku mau nyobain yang pertama yaitu lemon. Rasanya asam banget, asamnya tuh sangat tajam. Dan ya, pokoknya rasanya itu tuh asam tok di dalam lemon itu. Selanjutnya ada jeruk nipis. Kalau jeruk nipis ini rasa asamnya lebih kuat banget, sangat asam, lebih asam daripada jeruk lemon. Kalau jeruk lemon tadi masih bisa buat ditahan asamnya, kalau yang nipis benar-benar asam banget. Kemudian tentunya jeruk purut atau pengganti jeruk limau, tidak ada airnya karena masih muda ya. Asam, ya asam banget, tapi lebih asam yang nipis. Kalau yang jeruk purut ini ada pahit-pahitnya begitu. Setelah ini yang paling asam yang pertama yaitu jeruk nipis, kemudian jeruk purut, lalu ada jeruk lemon. Rasa asam pada jeruk ini tuh dipengaruhi oleh kandungan asam sitrat yang sangat tinggi pada ketiga jenis jeruk tersebut. Nah, kemudian ini juga tercium aroma jeruk yang sangat kuat. Itu tuh karena adanya senyawa flavonoid dan juga 2 triptanoid. Nah, jeruk lemon, jeruk nipis, dan jeruk purut serta jeruk limau itu tuh biasanya digunakan untuk penyedap dan penyegar masakan seperti pada pengolahan ikan gitu. Pada uji hedonik terdapat kesalahan-kesalahan yang dapat terjadi selama proses pengujian. Uji hedonik sendiri menggunakan panca indera sebagai alat untuk menguji sensori pada tiap produk. Apabila panca indera tersebut memiliki gangguan atau suatu penyakit, maka sangat berpengaruh terhadap hasil uji sensori tersebut, sehingga rentan akan terjadi galat. Air putih selalu disediakan saat akan melakukan pengujian. Hal tersebut bertujuan untuk menetralisir rasa pada mulut, sehingga nanti saat melakukan uji dan merasakan parameter-parameternya tidak akan terjadi galat dan kesalahan saat merasakan itu, sehingga hasilnya akan valid. Jadi kesimpulan dari uji hedonik yang telah dilakukan yaitu hasil dari uji hedonik itu dipengaruhi oleh tingkat kesukaan tiap-tiap panelis. Seperti tadi ada panelis, saya sendiri, yang tidak menyukai rasa pahit pada kopi, sehingga apabila kopi tersebut berasa sangat pahit tuh saya tidak menyukai. Namun mungkin panelis lain yang lebih mengetahui dan menyukai kopi, mungkin rasa pahit tersebut tuh sangat disukai oleh panelis tersebut. Kemudian pada tiap sampel yang telah diujikan itu tuh memiliki tingkat kesukaan yang berbeda-beda. Korelasinya dengan uji ranking yaitu tuh tiap panelis menilai tiap sampel dengan hasil yang beragam tingkat skornya atau rankingnya. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai uji hedonik, dan apabila terdapat kesalahan serta kekurangan, saya mohon maaf dan masih membutuhkan saran kritik yang membangun untuk kebaikan kedepannya. Jadi sampai jumpa di praktikum atau video-video selanjutnya, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.